suka tidak suka, konsekuensi dari kemajuan teknologi harus kita hadapi. Oleh karena itu tidak ada yang salah ketika seorang anggota DPR memviralkan terhadap apa yang dilakukan, itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami ini sudah berbuat, sudah melakukan sesuatu sesuai dengan koridor-koridor aturan yang ada. Namun tentunya dalam penyampaian sebagai politisi itu harus mengedepankan etika dan moral. Karena mitra kerja ini adalah partner, bukan seperti lembaga peradilan. Ini yang selalu kami tekankan ketika kami jadi pimpinan di komisi maupun di badan legislasi, bahwa ayo kita selesaikan persoalan bangsa ini bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Kita tidak boleh membuli satu dengan yang lain, tapi harus sit together, mengevaluasi masalah. Namun tentunya ini juga kadang-kadang kenapa anggota DPR sampai seperti, karena kadang-kadang ada kegambangan, mereka sudah berkali-kali sudah menyampaikan kelemahan, koreksi, dan tidak didengarkan, yang muncul itu ke itu. Nah, ini yang menimbulkan kejengkelan. Oleh karena itu ke depan ini harus menjadi PR kita bersama, bagaimana etika dan moral itu kita kedepankan, dan mekanisme penyampaian pendapat itu harus betul-betul pada koridor tatanan sosial yang lebih elegan. Bu Novita sekarang melihatnya gimana, Bu? Ya, kalau saya melihat, pertama saya mengapresiasi senior-senior saya yang begitu lantang menyuarakan aspirasi masyarakat di ruang sidang. Ya, kita tahu bahwa sebagai anggota DPR ini adalah salah satu fungsi yang harus kita jalankan gitu. Namun kalau saya boleh menanggapi, masih banyak kok cara yang bisa dipilih untuk berkomunikasi dengan baik. Yang penting kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian kalau tagline-nya DPR baru harapan baru, ini menjadi satu pendorong semangat nih bagi kami, apalagi saya masih baru terpilih, untuk berjuang memperbaiki citra DPR. Yang DPR menjadi salah satu citra yang cukup buruk ya di mata masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu tanggung jawab kami untuk bekerja sama dengan para senior nih di DPR RI, meskipun kami berbagai warna ya, berbeda warna, kita bekerja sama, kita berkolaborasi dan juga berkolaborasi dengan mitra pemerintah. Karena tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain gitu, apalagi di mata publik. Meskipun saat ini kita sudah ditunjang oleh teknologi. Gitu. Pak Firman, tapi tidak bisa kita pungkiri juga pada saat tadi yang viral Bu Anita, ada status atau misalnya caption bahwa Ibu Anita marah-marah, ini malah yang booming. Jadi menurut saya, karena kita itu kan dicontoh ya, kita itu panutan, kita itu teladan. Ya. Kalau kita itu sebagai wajah front desk-nya Indonesia menampilkan etika sebagai bangsa Indonesia yang seperti itu, ya berarti kita memberikan contoh kepada anak bangsa kita untuk berkomunikasi seperti itu, kan tentu kita nggak mau gitu. Nah, maka ketika kita menjadi front desk pemerintah nih, front desk figurnya Indonesia gitu ya, maka jadilah baik, berbicaralah dengan baik. Justru tapi kadang-kadang yang begini-begini bisa jadi nambah viewers, jadi viral beneran kemana-mana gitu loh Pak Firman. Pada saat memang ada hal-hal yang seperti ini keluar di media sosial. Ya, ini memang tadi seperti yang saya sampaikan di depan, bahwa kemungkinan kemarahan itu ada sebab akibat. Saya selama pengalaman kami selama 5 periode itu, sesuatu yang kami sampaikan apa yang diinginkan masyarakat, dan kemudian kita sampaikan kepada agar ada perbaikan, dan kemudian semua rencana kerja pemerintah agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, ini yang sering-sering diabaikan sehingga mereka itu sampai kepada posisi klimaks. Namun tentunya sekali lagi saya sepakat dengan Mbak Novita bahwa kita harus lebih elegan cara penyampaiannya itu, karena pemerintah adalah mitra. Kita lebih mengedepankan etika dan moral, karena kita ini sebagai anggota DPR kan juga jangan mempertontonkan sesuatu yang tidak baik. Segala sesuatu bisa kita musyawarahkan, mufakatkan, dan kita bisa bicarakan. Dan pengalaman kami juga ketika pimpinan komisi waktu itu, setiap terjadi dispute daripada kita berantem, kita lakukan skorsing, kita lobby. Bagaimana ini seperti ini? Dan kemudian kita berikan pemahaman kepada anggota juga bahwa ayo kita cari solusi yang terbaik. Nah, kalau memang ini belum ada titik temu, maka lebih baik rapat itu kita tunda dan kemudian kita lanjutkan mencari momen yang paling baik, dan pemerintah juga harus memperbaiki atau ada 2 hal, mendengarkan aspirasi itu. Nah, ini solusi. Kalau dari Pak Firman dengan Bu Novita agak berbeda nih Kang Maman ya. Cara pandang
Kang Maman melihat bagaimana nih? Di sisi lain, media sosial ini menjadi sekarang tumpuan para pejabat, public figure, atau bahkan mungkin anggota DPR RI untuk bisa memberikan satu kinerja. Tapi di sisi lain Pak Firman menganggap bahwa ini nggak pengadilan loh sebenarnya, nggak etis sebenarnya juga ditampilkan di publik secara belak-belakan begitu. Kang Maman melihatnya bagaimana? Saya nggak melihat bukan tidak etis, persoalannya adalah disinilah kita membutuhkan media mainstream yang mampu memberikan kepada publik pemberitaan yang berimbang. Kenapa Ibu tadi marah? Kenapa Bapak tadi marah misalnya? Pak Saroni marah. Harusnya dikasih lihat sisi lainnya bahwa kemarahan itu muncul karena sesuatu yang mungkin sudah lama tidak didengar oleh eksekutif. Buat media harusnya ada berita yang berimbang. Setelah melihat dua tokoh kita, wakil rakyat kita mengatakan itu, cari berita yang sampingnya untuk melihat suara dari pemerintah bagaimana. Supaya masyarakat disadarkan, diberikan hidangan tentang sesuatu yang berimbang. Kenapa marah lalu kemudian ada jawabannya. Di situ saya selalu mengatakan butuhnya media mainstream hari ini, bahwa kita butuh betul media yang punya kode etik jurnalistik yang sangat luar biasa tentang keberimbangan dan objektif. Soal marah, soal emosi tadi sudah dijelaskan, tetap harus ada etikanya. Kami nih media, teman-teman media nih harus punya peran soal itu. Jadi kalau dilepas di media sosial, bisa jadi itu bukan produk jurnalistik karena belum berimbang. Nah kita harapkan media setelah mendengar itu, segera kejar dong kementeriannya. Segera kejar dong pengadilan dan hakimnya untuk mendapatkan pemberitaan yang berimbang. Supaya masyarakat mendapatkan sesuatu yang dari kiri dan dari kanan. Tidak hanya sepihak. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Berarti semua berita yang keluar dari yang media sosial masing-masing secara pribadi, misalnya para pejabat ataupun juga lembaga atau misalnya instansi, apakah sampai saat ini menurut Kang Maman ini masih kurang berimbang? Dari sisi jurnalistik, iya. Karena itu dibutuhkan tugas-tugas jurnalistik untuk melakukan pemberitaan yang berimbang. Ya, dan saya juga menambahkan ya, mungkin dari pengelola media sosial itu harus juga mengedepankan mana yang harus ditampilkan, mana yang tidak perlu ditampilkan. Oleh karena itu tidak semuanya hanya menampilkan sesuatu yang kontroversi dan kemudian hanya untuk mengejar rating. Makanya yang sampaikan Kang Maman, profesionalitas jurnalitas terus kita kedepankan, kita jaga. Ya, saya senang sekali pada pagi hari ini kita diskusinya sudah mulai menghangat. Iya, tapi pemirsa kalau misalnya kita melihat waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 09.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan itu berarti ada dua narasumber kami pada pagi hari ini harus segera bergabung ke ruang rapat paripurna, yaitu Bapak Firman Subagio dan Ibu Novita Hardini. Terima kasih banyak Pak Firman, Ibu Novita sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat. Pelantikannya semoga lancar, pengucapan sumpah janjinya juga nantinya bisa diimplementasikan dalam tugas sebagai seorang wakil rakyat. Titip Terima satu, kasih. titip Kepada satu buat departemen. beliau. Ya. Jangan tambah angka 76 yang sudah ada di KPK ya. Nah, ya itu Tetap amanah. tetap amanah. Terima kasih banyak. Cara Insya DPR Allah. baru, harapan baru ya. Amin. Pemirsa Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, DPD RI periode 2024 hingga 2029. Kalau yang saya tahu sih ada Once dan Ahmad Dhani. Kalau saya mungkin ke Denny Cagur sama Farel ya. Mungkin. Kalau harapan di saya sih lebih mendengarkan aspirasi masyarakat aja, terutama kalangan muda gitu. Kalau menurut saya sih undang-undang perampasan aset sih, terutama sih. Mungkin saya setuju juga sih kalau untuk undang-undang perampasan aset, karena untuk para koruptor lebih harus kena efek jerahnya lagi gitu.
Setahu saya sih ada yang baru masuk tuh ada Once, ada Melly Guslo, terus ada anaknya Bu Puan juga, ada Mbak Pinka. Kalau harapan saya sendiri sih lebih supaya teman-teman atau orang-orang yang masuk DPR nanti bisa lebih mendengarkan aspirasi dan suara rakyat, gitu aja sih. Mungkin banyak kali ya, tapi mungkin salah satunya itu ada undang-undang tentang perlindungan perempuan gitu, yang mungkin harus cepat-cepat disahkan. Ya, kenapa? Karena mungkin saya sendiri di sini sebagai perempuan ingin merasa hidupnya lebih aman dan lebih dilindungi oleh negara kita Indonesia. Gitu. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Lagunya tadi sudah didengarkan oleh teman-teman Beyond Jazz. Lagunya tadi. Lagunya, Sayang Sayangi. iya itu kan rasa sayangnya gitu. Ditinggal pas sayang-sayangi, bukan ya? Bukan, itu lagu tradisional, Beda-beda Medi. ya. Itu lagu tradisional. Tunggu. Tanya sama teman-teman. Ini lagunya dari mana? Dari Maluku. Maluku. ya. Enggak, soalnya Medi nggak tahu kalau misalnya lagu ini ternyata lagu tradisional. Taunya lagunya sayang-sayang yang lain. Nah gitu Tapi ya. ini dari Beyond Jazz. Tadi kan sudah mengatakan pengen mau ketemu sama Komeng. Komeng. Kemarin Komeng bilangnya. Kemarin Sekarang Komeng, Melly Guslo. hari ini Melly Guslo. Iya. Kalau saya mau ketemu Once, paling penasaran sama Once. Once Mekel jadi politisi, ya kan? Tapi benar juga sih harus ketemu Komeng ya kita ya. Komeng. Ini fenomenal ya kalau Ya. kita bilang. Masuknya Komeng ke anggota DPD sebagai anggota DPD ini cukup fenomenal karena memang Ya. dari sisi suara cukup tinggi dan ini signifikan sekali. Kang Maman, ini agak menarik ya kalau kita lihat dari kaum selebritas masuk ke Senayan. Banyak publik yang masih antipati tentang keahlian, walaupun tadi sudah dijelaskan Kang Maman, Pak Firman juga mengatakan bahwa sebenarnya mereka juga sudah berjuang cukup lama. Tapi masih banyak publik yang masih menganggap bisa nggak sih sebenarnya mereka bekerja di Senayan ini atau mewakili rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Kalau kita bedah berprofesi, berapa banyak selebriti yang ketangkap KPK? Sedikit juga kan. Dan kemudian kita melihat sejumlah figur publik cukup berhasil menyuarakan hati rakyat misalnya. Kita lihat bagaimana Rieke Diah Pitaloka begitu berapi-api. Kita lihat Desi Ratnasari, kita lihat Dede Yusuf, Rano Karno dan lain-lain. Mereka bisa mewakili konstituennya di DPR. Jadi saya mungkin masih menganggap setiap orang memang punya keraguan pada orang-orang yang terlihat cengengesan di layar kaca tiba-tiba menjadi wakil rakyat kita. Tapi ya jangan kemudian itu membuat kita antipati kepada mereka. Kita lihat aja hasilnya dan kita kawal. Kita kritisi misalnya. Komeng dengan 5 juta suara. Semoga yang 5 juta suara itu tidak cuma menitipkan suara, tapi betul-betul mengawal. Itu yang kita harapkan. Kebetulan saya cukup dekat dengan beliau dan saya selalu mengatakan bahwa
jangan hianati 5 juta suara itu. Bahkan bukan cuma 5 juta, tapi seluruh rakyat Indonesia. Tapi artinya apa, Kang Maman? Kalau kita lihat bahwa selebritas ini kan bisa masuk ke sini, kalau kita lihat mereka sudah mempunyai popularitas. Artinya banyak publik lagi-lagi tadi melihat bahwa apakah mereka hanya mengandalkan popularitas, akhirnya mereka bisa melenggang agak cukup lebih gampang dibanding lain. Sepertinya gampang, tapi kalau kita lihat 24 ini berapa banyak yang gagal. Hampir 2 kali lipat yang gagal misalnya. Jadi popularitas pasti menguntungkan. Tapi apakah popularitas membawa dia untuk ke tingkat elektabilitas, keterpilihan? Kan juga tidak. Kalau kita lihat yang sekarang dari 24, yang baru kan cuma 10. Hanya 10 dari 24 misalnya, itu pun dengan perjuangan yang sangat luar biasa, tidak main-main. Komeng itu menjaga betul suaranya itu bertahun-tahun. Dan kemudian Once, siapa aja yang baru? Iyeth Bustami, Nafa Urba, Asraf, Uya suami istri, suaminya di DPR, istrinya di DPR 1 misalnya. Perjuangan mereka juga luar biasa. Tantangan kita cuma satu pada dia. Seperti yang saya bilang di awal, lepas Ya, sudah 100 ya. selebriti kamu sudah. Ini bisa mematahkan paradigma publik tentang bagaimana selebritas bisa masuk ke sini, bahwa tadi perjuangannya tidak gampang, perjuangannya tidak hanya sebatas pada popularitas, tapi mereka juga punya kapabilitas juga untuk bisa sampai sini. Itu yang saya harapkan betul kita kawal, dan saya minta betul ke partainya, tempatkan ia di komisi-komisi yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Jangan tiba-tiba ditaruh di komisi yang dia betul-betul bukan cuma 0, minus, tidak paham sama sekali misalnya. Kita berharap betul, saya berharap betul ke teman-teman di DPR, ayo kawal komisi 10 misalnya. Ayo kawal komisi-komisi di mana kita bisa memperjuangkan para seniman kita. Para seniman-seniman senior kita yang nasibnya tidak beruntung misalnya. Di luar konstituen-konstituen dia kan, ayo kita perjuangkan undang-undang tentang bagaimana efektivitasnya soal anti pembajakan terhadap karya seni. Bagaimana kita menjaga betul tentang hak cipta dan lain sebagainya. Kita harap betul keluar dari mereka, dan itu suara hati mereka karena mereka merasakan betul hal itu misalnya. Ini yang kita harapkan. Jadi tempatkan dia sesuai dengan kapasitasnya, kapabilitasnya. Jadi partai pun punya peran penting di situ. Kang Maman, tapi jika ke depan akhirnya para selebritas ini malah justru berbondong-bondong ke Senayan, ini sebenarnya presiden buruk atau baik? Selama itu kita nilai dengan kapasitasnya dan kemampuannya, kenapa tidak? Saya tidak akan menutup pintu, jangan anak pejabat, jangan selebritas. Lalu siapa? Artinya sah-sah saja para selebritas public figure ini masuk ke sana. Sangat sah, asal mereka siap, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu fungsinya, bahwa di DPR itu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Di DPD pun ada fungsi lain yang berbeda dengan fungsi dia. Kalau dia jadi anggota DPR, dia mau belajar untuk itu. Dan kemudian mau maksimal untuk berjuang. Karena saya tahu publik kecewa itu karena melihat ada yang sudah terpilih 2-3 kali, tapi kita tidak pernah dengar suaranya misalnya. Cuma dia berhasil merawat konstituennya. Ini yang harus kita pertanyakan juga, sehingga buat teman-teman yang ada di sana, jangan kecewakan para konstituenmu, dan juga jangan membuat orang-orang makin antipati dengan selebriti misalnya. Kang Maman, kalau kita bicara kalau misalnya periode ke depan, terus banyak selebriti masuk ke gedung hijau. Kalau bicara kesadaran politik, yang lebih banyak sadar politiknya berarti selebritinya atau masyarakatnya yang ternyata udah sadar politik? Ini pertanyaan yang menjebak. Pertanyaan cuma satu, harus kita gugat itu ke partai-partainya. Kenapa mereka mencari selebriti untuk memperbanyak suara mereka? Bahkan banyak di antara mereka yang bukan kader asli dari partai tersebut. Baru kita dengar 3-6 bulan atau setahun sebelum pilkada diadakan, pileg diadakan misalnya. Nah, menjadi tanggung jawab partai politik untuk betul-betul mengawasi betul anggotanya. Yang selebriti itu yang tiba-tiba muncul bukan sebagai kader misalnya. Selesai sudah tugas dia untuk mengumpulkan suara. Saatnya untuk kita meminta mereka untuk berbuat yang terbaik buat rakyat, menjalankan fungsi legislasi, menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan. Tidak lagi boleh berhenti di saya sudah berhasil memanfaatkan dia untuk mengumpulkan suara yang banyak. Membuat partai kami meningkat suaranya. Karena kalau kita lihat sejumlah partai yang menggunakan selebriti, jumlah suaranya dan jumlah kursinya naik loh. Nah, Kang Maman, saat ini di ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara ini sedang diumumkan siapa yang akan menjadi pimpinan sementara
Biasanya kan memang kalau untuk penunjukan pimpinan sementara ini kan dipilih oleh anggota yang paling tertua dan paling termuda. Nah, saat ini kalau misalnya kita lihat bahwa anggota atau pimpinan sementara yang menjadi anggota tertuanya adalah usia 78 tahun. Dari Partai Demokrat bernama Pak Zulfikar, dan yang menjadi termuda itu sudah diambil gambarnya. Yang menjadi termuda adalah Ibu Anissa, beliau adalah dari Dapil Banten. Kalau tidak salah ini Ibu Anissa Mahesa ini adalah putri dari Pak Desmond. Seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi pimpinan sementaranya. Akan memimpin jalannya sidang. Betul. Pada pelantikan kali ini ya. Menarik rentang usianya ya. Di DPD pun seperti itu. Paling muda 22, paling tua 77 tahun. Mudah-mudahan gabungan generasi milenial dan kolonial ini memberi harapan baru buat kita. Jadi ada yang menarik tadi kan. Ya. Kalau tadi ada Bu Anita, ya kan. Bu Novita ya. Bu Novita, terus kemudian ada Pak Firman Subagio. Ini kan ada dua generasi yang berbeda. Terus ada yang muda dan yang tua. Nah, disparitasnya cukup jauh. Sangat jauh. Tapi artinya ini mereka harus bekerja untuk rakyat. Di sisi lain ada yang politikus ulung, ada juga yang kaum selebritas. Nah, ini juga ruangnya agak terbuka nih. Dan DPR ini mengatakan bahwa ini adalah sekolah terbaik buat rakyat Indonesia untuk memperjuangkan. Pak Maman melihat kemana? Mudah-mudahan dengan rentang usia seperti itu kita bisa di-capture seluruh Indonesia. Tidak cuma dari satu golongan, tidak cuma dari satu kaum atau kelompok usia, tapi seluruh Indonesia tercapture. Itu yang kita harapkan betul. Sehingga suntikan tenaga-tenaga baru nih, wakil-wakil rakyat kita yang baru, mudah-mudahan makin bisa memberi warna. Sementara yang sudah lama mampu mengemong dan juga tetap menjaga idealisme dia. Kang Maman, Ya. kalau misalnya satu partai beda dapil ya masih bisa, yang tuanya kolonialnya ngemong sama yang muda. Kalau satu dapil dengan satu partai bagaimana? Apakah benar-benar bisa legowo nih yang udah kolonialnya? Bahasa kita seperti itu. Kalau bicara tentang demokratis kan nggak ada istilah usia kan. Harusnya seperti itu. Semua harus saling mendengar, semua harus memberi masukan dan suara mereka sama besarnya kan, sama nilainya kan. Kita berharap seperti itu. Jadi senioritas dan bukan senior mungkin ada di partai-partai tersebut. Tapi mari yang muda membuktikan bahwa dia tidak kalah dengan senior. Mari misalnya Novita membuktikan bahwa walaupun dia punya privilege yang luar biasa sebagai istri bupati yang kemudian terpilih, kualitasnya sama dengan kualitas Pak Firman yang sudah menjaga gedung ini selama 25 tahun. Sejak Orde Baru dia, sejak belum pemilihan langsung dia sudah terpilih misalnya. Buktikan kalian tidak kalah, buktikan kalian sama kualitasnya. Dan buktikan produk legislasi kita makin berkualitas. Nah, Itu ini aja. yang paling penting. Tapi ada satu yang menarik tadi, masalah media sosial. Anggota DPR, pejabat ini mereka cukup intens menggunakan sosial media. Nah, ada perbedaan jawaban tadi dari Pak Firman dengan Bu Novita. Atau bahkan banyak anggota DPR. Nah, haruskah anggota DPR baru nanti ini menggunakan sosial media untuk melihatkan kepada publik bahwa saya ini bekerja loh? Ataukah sebenarnya nggak perlu tapi saya benar-benar bekerja sebenarnya? Dia kan harus bertanggung jawab pada konstituennya, bisa memanfaatkan media saja untuk membuktikan bahwa mereka bekerja. Persoalannya bekerja yang benar bukan semata-mata untuk diviralkan. Misalnya tadi kita lihat dua tokoh kita berteriak-teriak. Kita dengerin aja, kita terima itu sebagai masukan, oke dia menyuarakan kita. Tapi kita harus punya energi yang panjang untuk mengawal apakah dia sekedar berteriak. Cuma memunculkan noise tapi tidak voice. Habis berteriak apa yang dia lakukan? Dia kawal nggak kasus itu? Oh iya. Kalau cuma berteriak tapi tidak mengawal kasus tersebut, ya sama juga bohong. Ini yang Sehingga kita harus bicarakan. mengingatkan Ini terus. yang dibilang berimbangnya ini. Jadi nggak hanya pada saat publikasinya pemirsa berimbang, ya pada saat mempublikasikannya, tapi bagaimana pada saat juga pada anggota DPR RI ini sudah memberikan suaranya. Nah, apakah setelah memberikan suaranya habis ini dikawal dan berimbang untuk melakukan implementasi di lapangannya? Pemirsa jangan kemana-mana, masih bersama kami pada upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, DPD RI periode 2024 hingga 2029.
ya, Budi Jiwandono, Kaltim, terus Atari Gauti Ardi, terus kalau dari Banten Airin Rahmidiani, tapi kan beliau juga mencalonkan sebagai gubernur. Kemudian ada Pak Lazarus, ya kan, Ketua Komisi 5 yang lanjut. Terus ada Nurul Arifin juga lolos lagi ya. Itu 5 ya. Ada Once ya kan, terus ada yang artis Meli Guslow ya kan. Jadi kebanyakan artis sih ya. Sama Denny Cagur ya, kalau nggak salah ya, betul. Semoga DPR ini lebih memperhatikan dan menampung aspirasi rakyat. Jadi benar-benar menampung, bukan hanya sekedar inisiasi atau kemauan dari sendiri. Jadi melihat kebutuhan dan juga harapan-harapan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan juga lebih bertekad untuk ini aja sih, kesejahteraan masyarakat itu. Sebenarnya kalau secara kinerja ya, itu PUPR selalu bersinergi dengan Komisi 5 karena dari pimpinan kami sendiri, Pak Menteri itu sangat terbuka dengan aspirasi dan juga harapan-harapan dari Komisi 5. Tapi pastinya semakin banyak lagi yang dilihat di daerah-daerah yang lebih belum terjamah gitu ya. Jadi biar pemerataannya itu sama dengan pembangunan infrastruktur itu gitu. Kalau bisa cuti melahirkan itu 6 bulan tuh untuk semuanya, bukan cuma karena ada indikasi tertentu ya, karena ternyata emang semuanya normal 3 bulan, ternyata 4-6 bulan itu ketika ada indikasi khusus dari dokter. Lebih baiknya memang disamaratakan semua 6 bulan, walaupun itu dalam kondisi baik-baik saja ataupun memang ada bayinya kenapa-napa, tapi mending diratain aja 6 bulan karena ya kan kita butuh aksi eksklusif 6 bulan ya, setelah itu empati. Mungkin di situ juga kita melihat perkembangan bayi di 6 bulan pertama kan, golden age-nya dia gitu. Harapannya sih direvisi dan segera disahkan sebelum saya lahiran. Oke. Daripada anggota yang akan dilantik. Bagaimana kawan melihat, apakah memang saking senangnya jadinya bisa bawa keluarga satu bis, tidak hanya mobil pribadi saja yang datang ke sini. Ini memang seperti merayakan ya bentuk perjuangan yang begitu besar ya dari perjuangan kemarin saat pemilu. Iya benar, saya dari luar tadi juga susah betul untuk masuk ke dalam. Iya. Itu kerasa betul padatnya, ramainya. Mudah-mudahan perayaan ini harus diingat oleh para yang diantar. Bahwa ada harapan yang diberikan oleh mereka. Ya. Ada rasa syukur yang diberikan oleh mereka, ada kebahagiaan yang diberikan oleh mereka. Ya. Jangan kecewakan. Kita mau mereka mengantar kita dengan baik. Nanti selesai tugas pun mereka menjemput kita dengan baik gitu. Nah. Jangan sampai mereka nanti menjemput kita dengan kita sudah memakai warna oranye di badan kita. Gitu. Jadi jangan happy-happynya, senang-senangnya hari ini saja saat pelantikan. Oh iya, karena buat saya hari ini penuh dengan pujian.
Ya. Penuh dengan huruf pujian, bersyukur terpilih, bersyukur duduk di DPR, anak cucu bisa ikut, bisa berfoto bersama. Ya. Tapi setelah itu huruf P-nya udah hilang nih. Dari pujian itu tinggal ujian. Saat ini mampu nggak selama 5 tahun mereka menjalankan ujian ini dengan baik? Mampu nggak dia tidak mengkhianati amanah rakyat misalnya? Ya. Supaya yang datang ke sini dengan perasaan bangga, bungah, bercerita, berfoto, tidak nanti kemudian malah malu berfoto dan malu mengakui bahwa itu bapaknya, itu ibunya, itu saudaranya yang di sana karena sudah jadi pasien KPK. Karena kalau tadi Bu Novita bilang ini masuk dalam dunia penderitaannya. Sebenarnya Iya Agus kan? Salim yang mengatakan itu bahwa pemimpin itu adalah menderita. Karena dia harus memenuhi aspirasi rakyat yang ratusan ribu jutaan bahkan ratusan juta hari ini semua mata Iya. melihat ke dia. Bagaimana kita melihat Agus Salim, bapak bangsa kita yang akhirnya harus pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Ya. Tapi hingga akhir hayat dan hingga hari ini dia tetap terhormat di mata kita. Ya, Kang Maman, kembali kita ke layar kaca. Pada saat kita melihat kondisi di dalam ruang rapat paripurna saat ini, bahwa memang semuanya pemirsa juga kita lihat di layar kaca Anda bahwa nah kalau kita lihat di kamera itu ada Komeng. Nah teman-teman Bionjes tadi bilang katanya mau lihat Komeng. Itu Komeng ternyata duduknya paling depan. Kita lihat juga Ini tapi ya. ada yang menarik dari Apa informasi yang kami terima bahwa Presiden Republik Indonesia rencananya tidak hadir pada saat pelantikan Sumpah Yang dan benar Janji. saja, tapi ini Medi, Kang Maman kita lihat sepertinya ini ada satu rombongan iring-iringan masuk Dari ke Wakil Presiden. gedung DPR RI. Rencananya memang untuk saat ini yang akan tiba di gedung DPR RI adalah iring-iringan Wakil Presiden Republik Indonesia. Apakah benar bahwa yang masuk saat ini ke gedung DPR RI ini adalah iring-iringan dari Wakil Presiden bersama Ibu Wuri Ma'ruf Amin? Mari kita lihat sama-sama pemirsa siapa yang baru saja tiba di gedung DPR RI saat ini. Agak berbeda ya, jika memang informasi bahwa Presiden Republik Indonesia ini tidak menghadiri. Ya. Ya, kita harus melihat dengan kondisi sampai saat ini. Kalau misalnya memang ternyata pada saat Wakil Presiden sudah hadir dan kita akan mendapatkan informasinya apabila benar Presiden Republik Indonesia tidak hadir, kita harus membahasnya juga kembali dengan Kang Maman. kita harus mendiskusikan ini ada apa sebenarnya sampai pada saat ini, pada saat pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, DPD, Presiden Republik Indonesia misalnya justru malah tidak hadir. Nah, mari kita lihat pemirsa. Nah, ini justru Presiden yang hadir. Informasi bahwa Ya, Presiden kalau tidak salah hadir, ya. kan? Nah, Oh, justru dari rundown yang kita terima adalah Wakil Presiden dulu yang hadir ya. betul. Tapi ini Ternyata terbalik ya. memang iringan dan rombongan yang hadir pada saat ini adalah Presiden Republik Indonesia saat ini, Bapak Joko Widodo bersama Presiden terpilih. Kang Maman, kalau kita lihat ya, dengan simbol datang berdua, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Kang Maman melihat ini apa? Mudah-mudahan ada kesinambungan. Lagi-lagi dengan harapan baru, Ya. lagi-lagi dengan harapan baru itu. Ya. Makanya dari tadi ketika mendengar isu beliau tidak datang, saya masih diam dan masih meyakinkan diri sendiri bahwa Ya. Presiden kita masih punya etika politik untuk tetap hadir di sini walaupun nanti Ya. anggota-anggota DPR ini bukan partner dia lagi, bukan partner kerja lagi, bukan mitra kerja dia lagi gitu loh. Ya. Jadi saya bersyukur etika politik tetap jalan dan kemudian mereka datang berdua. Ya. Mudah-mudahan ini jadi harapan baru kita bahwa pemerintahan kita bisa berkesinambungan. Syukur-syukur dan kita berharap betul ada kebaruan-kebaruan yang dimunculkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, karena itu harapan kita. Ya, karena biar bagaimanapun Kang Maman, hal-hal seperti ini kan bisa diartikan sebagai simbol pada saat Presiden saat ini dan Presiden terpilih datang bersamaan
kalau memang biasanya kan kita melihat presiden atau kepala negara ini datang bersama ibu negara. Tapi saat ini kepala negara atau presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo hadir langsung bersama presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Dan kalau kita di orang iklan selalu berharap begini, mudah-mudahan antara merek, brand dan kualitas produknya sama. Jadi simbol pun brand dan kualitas produk itu harus sama. Simbol pun juga simbol seperti pun itu. Seperti itu. Kita berharap bahwa simbol ini bukan persoalan citra semata, tapi betul-betul nanti terwujud dalam pelaksanaannya misalnya. Karena kan juga orang harap-harap cemas apakah ada keberlanjutan atau tidak. Apakah kemudian bulan madu itu akan selesai dalam 2-3 bulan setelah ini. Mengapa buat saya ini penting? Karena ada kelanjutan dari Pak Jokowi di dalam kabinetnya Pak Prabowo, yaitu anaknya kan, Gibran itu. Jadi artinya kalau kita lihat dari dua cara presiden dan presiden terpilih hadir bersamaan, nah ini menandakan bahwa tadi Kang Maman begitu optimis ya. Harapan saya menitipkan optimisme itu. Karena itu saya menitipkan pesan bahwa mudah-mudahan antara simbol dengan fakta nanti yang muncul itu sejalan. Bahwa ada friksi itu biasa dalam dunia politik apalagi. Tapi kemudian jangan sampai jauh-jauh amat antara simbol itu dengan fakta yang muncul misalnya. Jangan sampai bulan madu ini cuma 3 bulan, 6 bulan. Kita berharap betul ada sesuatu yang mulus di dalam suksesi ini misalnya. Tapi di sini DPR kan sebagai mitra dengan pemerintah. Mau tidak mau ada fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi yang harus dilaksanakan. Di sisi lain kalau kita lihat nih sinergi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini cukup erat sekali. Nah, bagaimana nanti DPR bisa membangun ini semakin kuat pada saat misalnya kondisi perekonomian diharapkan bisa semakin tinggi. Kang Maman melihatnya gimana? Ini yang kita harapkan. DPR harus tetap pada posisinya sebagai mitra, bukan sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga fungsi legislasi, anggaran dan pengawasannya harus tetap dimaksimalkan. Walaupun misalnya mayoritas yang ada di DPR kali ini adalah pendukung dari Pak Prabowo dan Gibran misalnya. Jangan kemudian mematikan betul marwah DPR sebagai itu pesannya mitra kerja, bukan sebagai bagian dari pemerintah. Sehingga tetap harus mengkritisi betul dari 3 fungsi tersebut. Itu yang kita harapkan. Berarti penekanannya juga pada saat ini adalah citra dan begitu pun juga tahu posisi. Jadi jangan kebalik-kebalik kalau misalnya DPR ya sebagai mitra kerja ya jangan jadi intervensi atau apapun itu bentuknya. Setuju, dan posisinya harus jelas. Legislatif bukan bagian dari eksekutif. Ini yang harus dijalankan walaupun di sana mayoritas adalah partai pendukung yang menjadi pemimpin, yang menjadi presiden hari ini misalnya. Tetap harus jadi partner dan tetap harus satu. Dia wakilnya rakyat. Ya, itu yang sangat mendasar sekali. Harus tahu posisinya bahwa ini semua adalah wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat. Kita lihat kembali pemirsa di layar kaca Anda bahwa kalau kita lihat di baris pertama di dalam gedung atau ruang rapat paripurna ini adalah pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI yang terpilih kembali pada saat periode tahun 2024 hingga 2029 dan kita juga masih menunggu Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk masuk ke ruang rapat paripurna karena saat ini beliau dan Pak Prabowo Subianto sudah sedang menunggu di holding room yang sudah disediakan dan itu berarti memang upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD RI akan segera dimulai. Nah, ini kita juga kembali melihat bahwa sudah lengkap seluruh anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029 duduk di tempat yang sudah disediakan dan kembali kita lihat juga suasananya itu sangat meriah. Dilihat juga dengan sepertinya ada banyak anggota yang terpilih ini menggunakan baju adat tradisional dari daerah ataupun dapilnya masing-masing. Kita juga melihat tamu-tamu undangan, tamu VVIP, para wakil presiden Republik Indonesia di periodenya juga sudah hadir di ruang rapat paripurna. Dan tadi juga sudah kita ikuti bahwa sudah ada penentuan untuk pimpinan rapat yang nantinya akan menjadi pimpinan sementara. Kalau kita lihat dari rencana setelah pelantikan kita akan terus memberikan informasi kepada Anda bahwa agenda
pemilihan ketua DPR RI terpilih juga akan terus dilaksanakan hingga sore, bahkan mungkin bisa terjadi hingga malam nanti ya. Nah, betul sekali pemirsa bahwa memang untuk rangkaian pada hari ini tidak hanya berhenti pada saat upacara pengucapan sumpah janji ataupun pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, tapi setelah ini juga tentunya rangkaian beberapa tahapan akan dijalankan, mulai dari pada saat rapat bamusnya, kemudian nanti malam juga akan ditentukan untuk penentuan AKD, alat kelengkapan dewan, begitupun juga siapa yang akan menjadi pimpinan DPR RI. Nah, Kang Maman, ini kalau kita lihat bentuknya selain menghadiri pelantikan, ini juga sepertinya reuni yang begitu besar ya. Reuni sekaligus momentum menteri menjadi anggota DPR lagi. Ada dua menteri kita kan yang mundur, Menteri Desa dan Menteri Tenaga Kerja. Kembali menjadi wakil rakyat. Beberapa menteri. Pak Yasona juga hadir kembali karena kembali menjadi wakil rakyat. Mudah-mudahan itu makin mematangkan mereka dan mudah-mudahan mereka langsung tune in di posisinya sekarang sebagai wakil rakyat. Tune in. Tapi harus mungkin langsung nggak, masuk. bisa nggak kalau misalnya kita tuh langsung tune in. Kalau mungkin yang petahana yang mungkin cepat untuk tune in. Bagaimana nih wajah-wajah baru untuk bisa mengimbangi atau menyaingi langsung tune in. Itu saya bilang pentingnya fungsi partai-partai politik. Ya. Partai politik yang sudah berhasil mengkader anggotanya bagus. Ya. Artinya sudah siap untuk duduk di parlemen. Nah, yang dalam tanda kutip main comot karena dia figur publik dan bisa mengumpulkan suara, PR terbesar dia adalah harus mempercepat akselerasi calon-calon ini yang sudah duduk di sini, yang dulunya selebriti untuk pengumpul suara, sekarang menjadi selebriti yang menyalurkan aspirasi orang-orang yang memberikan suara kepadanya. Jadi buat saya tidak ada lagi waktu untuk kami mau belajar dulu, sudah tidak ada. Kang Maman, saya agak tertarik dengan kuota 30%. Dalam beberapa periode selalu tidak tercapai kuota 30% perempuan di DPR. Ini sebab akibatnya apa kalau Kang Maman lihat? Di data saya dari 20 tahun lalu ya, 20% sekarang 22%. Ada pertambahan sekitar 117 perempuan menjadi 126 perempuan. Ada pertambahan 9 orang. Saya setuju bahwa kita masih harus mendorong betul kuota 30% terpenuhi, tapi jangan dipaksa. Karena buat saya persoalan tentang bagaimana berpikir dengan perspektif gender, bagaimana menghasilkan produk-produk semisal anggaran responsif gender, keadilan dan kesetaraan gender, itu bukan perang antara laki-laki dan perempuan, tapi persoalan mindset. Kita berharap juga muncul laki-laki dengan perspektif-perspektif gender yang luar biasa. Jadi pembicaraan tentang anggaran responsif gender, keadilan dan kesetaraan gender, kemudian bagaimana menginventarisasi undang-undang yang masih bias gender, itu tidak cuma dikawal oleh para perempuan wakil rakyat kita yang jumlahnya hanya 126, hanya 22%, tapi juga oleh laki-laki yang punya kesadaran-kesadaran baru, yang juga punya perspektif gender yang luar biasa. Tapi artinya yang dilihat apa? Ada kesalahan bahwa ada target 30% ini kan seolah-olah ini angka kan. Tapi di sisi lain kan tidak melihat dari sisi gender. Saya tidak menganggap ini kesalahan, ini affirmative action, upaya untuk mendorong ke depan perempuan-perempuan kita supaya bisa setara dengan laki-laki, dan kita harus mengakui puluhan tahun ke belakang itu tidak terjadi. Nah, kita berharap 30% ini pun kalau sudah tercapai nanti dan bahkan lebih tidak harus ada. Ketika kesetaraan sudah ada, ketika ruang startnya udah bersamaan nih. Kalau kita lihat kemarin saya menghadiri ujian disertasinya Desi Ratnasari tentang bagaimana perempuan-perempuan wakil rakyat kita di DPR misalnya. Masih banyak PR yang harus dijalankan. Perempuan masih terjebak antara ini chance atau choice. Setelah chance atau choice terserah dia mau karena chance, karena kesempatan atau karena pilihan. Ketika dia sudah duduk di wakil rakyat, dia bisa nggak menjalankan fungsi itu. Tadi Novita yang duduk di sini memperlihatkan betul tentang kegalauan dia, kegelisahan dia karena sekarang saya wakil rakyat. Tapi di sisi lain saya juga ibu dari anak-anak saya istri dari suami saya ibu bupati di sana misalnya. Dia harus menentukan pilihan bahwa sekarang dia adalah wakil rakyat. Harus tegas itu dan jangan pernah lupa tentang peran dia untuk menyuarakan perempuan. Harus menginventarisir betul undang-undang yang masih bias gender. Itu yang harus dimunculkan. Harus memperjuangkan misalnya undang-undang tentang bagaimana tindak pidana kekerasan seksual itu harus dikawal terus-menerus.
bagaimana undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga harus didorong betul ke depan misalnya. Dan ini buat saya tidak harus menjadi kewajiban perempuan semata. Saya titipkan juga pada wakil-wakil rakyat kita laki-laki, bahwa tanggung jawab Anda, wakil rakyat, Anda tidak cuma mewakili laki-laki, bukan cuma suara laki-laki. Konstituen Anda bukan tidak mungkin setengahnya juga adalah perempuan. Kalau kita lihat komposisi laki-laki dan perempuan. Sehingga suara perempuan harus terwakili tidak cuma dari mulut perempuan, tapi juga dari mulut laki-laki, dari pemikiran kaum laki-laki. Tidak mudah untuk misalnya mencopot atau misalnya juga berubah status dari tadi, terutama popularitas yang kita kesampingkan. Kalau misalnya dari teman-teman selebriti, Popularitas ini adalah yang PR banget. popularitas untuk adalah nilai plus. Dia lebih mungkin untuk diterima oleh publik, oleh konstituennya. Ya. Tapi setelah itu rakyat juga akan tahu bahwa kalau kamu cuma bermodalkan popularitas tapi gagal melakukan tugasmu, mewakili aspirasi rakyat, kami juga bisa menghukummu. Ya. Kita lihat yang hari ini komposisinya kan. Bahkan saya dengar tadi dari Pak Firman di partainya sendiri di Golkar 60% orang baru, 40% orang lama misalnya. Berarti kan rakyat makin lama makin tersadarkan bahwa tidak cuma bisa dikasih janji-janji kosong lagi. Bahkan orang yang sudah pernah duduk sebagai petahana, yang merawat konstituennya di berbagai daerah, masih bisa dihukum tuh dengan tidak terpilih lagi. Kang Maman, Itu fenomena apa sih Kang Maman? Bicara masalah porsinya, ada 60% yang nggak masuk lagi. Ini sebenarnya fenomena apa? Bahwa artinya petahana ini tidak mampu merawat atau memang yang baru ini memberikan janji yang jauh lebih baik? Banyak kajian di situ. Ada harapan baru yang dimunculkan kepada darah-darah segar ini, yang dianggap mudah-mudahan lebih baik dari yang lama. Yang pertama, yang kedua ada janji-janji yang mungkin tidak tersampaikan, entah janji dalam tanda kutip atau bukan, atau janji yang senyatanya, sehingga mereka kemudian mengalihkan suaranya ke yang lain. Dan bisa jadi karena hukuman yang diberikan oleh konstituen lamanya, karena amanah itu tidak dijalankan dengan baik misalnya, dan kemudian ada yang memberikan janji yang baru yang juga akan diuji lagi 5 tahun ke depan. Sehingga buat saya rakyat betul-betul harus mengawal wakil-wakilnya, dan DPR juga harus membuka ruang untuk menyalurkan dan menerima aspirasi rakyat. Dalam fungsi legislasi misalnya, jangan cuma membutuhkan partisipasi publik ketika sudah sampai pada tingkat pembahasan undang-undang. Ketika rapat dengar pendapat umum saja. Kenapa tidak dari awal? Ketika isu ini dilontarkan, mencari permasalahan yang akan dimunculkan, sampai kepada penyusunan naskah akademik, lalu masuk ke pembahasannya. Di 3 titik ini, rakyat harus betul-betul dilibatkan. Jangan cuma di ujungnya. Kalau cuma di ujungnya, konstruksi undang-undangnya udah susah diubah. Konstruksi RU-nya udah susah diubah. Mari mulai dari awal. Mari kita kawal dari awal. Rakyat harus dilibatkan, jadi harus ada mekanisme di DPR. Partisipasi publik dimulai dari awal. Menarik sekali kalau misalnya barusan statement dari Kang Maman, karena kalau misalnya saya selalu melirik kembali ke ruang rapat paripurna, Kang Maman, yang datang semua anggota dewannya gagah-gagah, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Dan ini ternyata punya PR besar untuk kedepannya dengan harapan-harapan baru tentunya dari seluruh masyarakat ataupun juga para konstituen di daerah pemilihan. Ini menjadi juga salah satu beban ataupun juga tadi adalah pemimpin adalah menderita sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya juga melihat dari sisi seorang perempuannya, apakah juga tidak mudah buat kami kaum perempuan pada saat misalnya kami punya latar belakang yang mohon maaf mungkin bukan istri bupati, bukan istri wali kota ataupun bukan dari keluarga pejabat. Untuk benar-benar bisa menjadi seorang wakil rakyat, Kang Maman. Gitu. Wah, ada once. Nah, ada once. Nah, aku duluan ya, udah lihat oncenya. Teman-teman Bionces tadi udah duluan lihat komen. Sekarang aku udah duluan lihat once. Isu politik dinasti memang jadi isu, tidak cuma di eksekutif tapi di legislatif. Kalau kita bedah istri bupati, istri wali kota, istri gubernur, anaknya, familinya, keluarganya masih mewarnai di legislatif. Sudahlah, sekarang mereka terpilih. Mari kritisi, mari kawal betul bahwa privilege yang kamu dapatkan itu dalam waktu dekat akan hilang, karena itu privasi kamu yang akan kita ganggu terus-menerus. Kang Maman tadi bicara bahwa libatkan rakyat untuk mengkritisi. Nah, apakah selama ini belum
dilibatkan atau ke depan baru? Banyak keluhan soal undang-undang yang kemudian rakyat mengatakan kok tiba-tiba sudah jadi. Pembahasannya bahkan ada yang cuma hitungan hari sudah langsung jadi undang-undang. Undang-undang pilkada misalnya. Ya. Tiba-tiba dalam hitungan hari sudah langsung. Kalau lihat kepalu Kang Maman misalnya. lagi bahas undang-undang pilkada, saya melihat wajah Mas Denny Cagur ya yang Oh ya, menatap dia orang baru juga. beliau menatap orang baru menatap ke atas seolah-olah tadi kayak Kang Maman bilang bahwa nah ini ada lagi Pasha Ungu. Pasha Ungu ya. Ya, Pasha Ya. Ungu yang nah dengan senyumannya terus udah gitu juga Oh, ada nantinya ada yang diributkan sebagai calon menteri agama pun menunjuk-nunjuk. Iya, memang ruangan. Jadi lebih menarik ya sekarang melihat Betul. wajah-wajah baru di DPR RI ini ya. Nah, makanya tadi kalau misalnya melihat tatapannya Once, tatapannya Pasha Ungu, Kang Maman, Mas Denny Cagur, ini tatapan-tatapan yang sepertinya masih di awang-awang. Aku harus Mudah-mudahan bagaimana? tatapan ke atasnya itu bukan tatapan nanar gitu loh. Tapi Tapi- tatapan bahwa kamu duduk di sini tuh ada yang di atas yang mengawasi. Nah, Kita berharap itu. Yang paling itu. penting. Bisa Itu yang paling ini ya, penting. diartikan di sini ada Kang Maman yang selalu menjaga mereka dari Ya. sisi mereka bekerja nggak sih kalau dari Kang Maman kan dari Ya. bagaimana mereka nanti akan dikawal sama publik sama rakyat semuanya mau dilibatkan langsung. Kalau kemarin Iyalah. tadi Kang Maman mengatakan bahwa banyak undang-undang yang tiba-tiba sudah jadi, tidak dilibatkan, publik tidak dilibatkan. Itu yang kita harap. Karena itu kita berharapkan Rike siapapun yang ada di sana nanti Ya. Ibu Rike kasih Diapitaloka. ruang kepada publik. Partisipasi publik itu misalnya di legislasi saja sejak awal. Sejak mengumpulkan masalah, Kang mengidentifikasi Kang masalah. Maman kalau Ibu Rike menutupi, wajahnya ditutup. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya Ibu Rike tadi ada Dina Lorenza. Nah, Ya, dia juga Dina baru. Lorenza, dia juga baru, Dari- anggota baru. Dan ini kembali juga kalau kita lihat sepertinya memang tempat duduknya ini kalau setiap kamera itu berpindah, pasti ada selebriti. Sekarang udah begitu ya Kang Maman, ruang rapat paripurna. Setiap kamera ini sepertinya berpindah. Kami selalu melihat atau kita akan selalu melihat wajah-wajah baru terutama para selebriti Indonesia yang menjadi politisi. Tapi mungkin Dan nggak menjadi senator di sana. Ya, oke. senator. Tapi pertanyaan saya, mungkin saja nanti di situ ada Kang Maman Suherman. Saya nggak tahu nanti di periode yang mana. Kadang-kadang kita butuh berada tetap di luar untuk mengawal yang di dalam. Suara kita bisa kok kuat di luar. Ya. Juga bisa kuat di dalam. Ada orang yang mengatakan saya ingin mengubah dari dalam. Ternyata dia yang diubah dari dalam. Itu yang jadi jangan menganggap bahwa ada satu atau dua hal yang ini lebih utama daripada yang Ya. lain. Tidak. Ada Artinya posisi apa Kang Maman? Bahwa dilihat ada parlemen jalanan, rakyat saya mengkritisi. tidak hanya menyebut sebagai parlemen jalanan, bahwa orang di luar dengan segala kekritisannya pun dibutuhkan oleh negeri ini. Ya. Ini masih Tidak sangat semua harus di dibutuhkan. dalam, cuma 732. Kang Maman kalau kita lihat juga saat Ya. ini Presiden Republik Indonesia sudah menuju ruang rapat paripurna bersama Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2024 hingga 2029. Ya pemirsa kita melihat bahwa Presiden sudah menaiki lift untuk masuk ke ruang rapat paripurna. Dan kemudian masuk ke ruang rapat paripurna untuk duduk di tempat duduk yang sudah disiapkan. Itu berarti apabila Presiden Republik Indonesia sudah duduk di tempat yang sudah disiapkan, upacara pengucapan sumpah janji akan segera dimulai. Ini Presiden keluar dari lift, artinya akan segera memasuki ruang paripurna. Betul. Kalau kita lihat Presiden menggunakan jas berwarna biru, ya biru tua, Medi, berbeda sekali dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menggunakan jas berwarna hitam. Sepertinya memang Pak Presiden selalu menggunakan warna yang sama ya, birunya sepertinya seperti itu. Agak berbeda dengan Pak Jokowi yang beberapa tahun terakhir ini menggunakan warna yang agak berbeda-beda ya. Baik. Ya pemirsa, mari kita akan sama-sama menyaksikan jalannya upacara pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029. Kami mengucapkan selamat menyaksikan.
kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk mengheningkan cipta, seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahului kita mendapatkan tempat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita diberikan kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan cita-cita kita bersama. Mengheningkan cipta mulai. Cipta selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Bapak Dr. Andes Haji Yusuf Kala. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Lembaga Negara. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Yang mulia para Duta Besar, Kepala Perwakilan Negara Sahabat. Yang kami hormati Saudara Pimpinan Partai Politik. Yang kami hormati para anggota DPR RI. Yang kami hormati para anggota DPD RI. Para undangan serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 hari ini, Selasa tanggal 1 Oktober 2024, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang yang kami muliakan, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Adapun acara pokok rapat paripurna DPR RI pada pagi hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Sebelum memulai pengucapan sumpah janji para anggota DPR RI, kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI untuk membacakan petian keputusan Presiden Republik Indonesia. Saya persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama
1. H. Irmawan Esos MM, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Aceh 1. Dan seterusnya sampai dengan nomor 68. Nomor 68, Indra Jaya SE, mewakili Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Papua Selatan. 69, Insinyur H.T.A. Khalid MM, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Aceh II. Dan seterusnya sampai dengan nomor 154. 154, Yan Permenas Mandenas Esos MSI, mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Papua. 155, Jamaluddin Idham SH.MH, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 263. 263, Arif Rianto Ukdana ST, mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 264, Dr. Andes H.T. Zulkarnaini Amponbang, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 365. 365, Robert Jopi Kardinal SAB, mewakili Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 366, H. Muslim Ayub SH.MM, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 434. 434, Riko Sia MSI, mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. 435, Gufran, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 487. 487, Izzuddin Al-Qasam Kasuba, mewakili Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan Maluku Utara. 488, H. Narazarudin Dekgam, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 535. 535, Paulus Ubruwangge, mewakili Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Papua Pegunungan. 536, H. Teguh Rifki Harsha, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Aceh I. Dan seterusnya sampai dengan nomor 579. 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, mewakili Partai Demokrat Daerah Pemilihan Papua Barat Daya. Kedua, dan seterusnya ketiga, dan seterusnya keempat. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah atau janji
salinan, dan seterusnya, petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sidang yang kami muliakan, telah kita dengar bersama-sama petikan keputusan Presiden Republik Indonesia yang telah dibacakan oleh Saudara Sekretaris Jenderal DPR RI. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR RI. Untuk itu, kami meminta yang terhormat Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah janji. Dan perkenankanlah kami, pimpinan sementara, meninggalkan meja pimpinan untuk bergabung dengan para anggota Dewan lainnya guna mengikuti pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPR RI. Pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029. Para wakil kelompok agama sumpah janji anggota DPR RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Yang Adi Buddha, saya bersumpah. Adi Buddha, saya. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan
daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu Sadu Sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji anggota DPR RI terpilih secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara diawali para wakil kelompok agama Sumpah Janji. Berikutnya, para rohaniwan disilakan maju ke meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Para rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para wakil kelompok agama disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota DPR RI disilakan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing.
sementara DPR RI, disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang yang kami muliakan, dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, acara pengucapan sumpah janji telah terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dapat mengemban amanah yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung dan saudara-saudara rohaniawan atas pelaksanaan pengucapan sumpah janji dan janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Dalam kesempatan sidang paripurna ini, Ketua dan para Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 akan menyerahkan buku memori DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 kepada DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 yang akan diterima oleh pimpinan sementara DPR RI. Kami persilahkan. Persiapan penyerahan buku memori DPR RI periode 2019-2024. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI 2024-2029 disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan buku memori DPR RI oleh pimpinan DPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPR RI periode 2019-2024 dan Ketua Sementara DPR RI. Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPR RI disilakan kembali ke tempat semula.
Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan dan anggota DPR RI periode 2019-2024 atas kinerja konstitusionalnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Buku memori ini memuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan oleh DPR RI masa keanggotaan 2019-2024 dan kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dalam melaksanakan tugas konstitusional. Sidang yang kami hormati, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini akan diadakan rapat-rapat, yaitu 1. Rapat konsultasi antara pimpinan sementara DPR RI dengan pimpinan perwakilan partai politik masing-masing 3 orang pada pukul 15.00 bertempat di ruang rapat Pansus B Gedung Nusantara II dengan acara 1. Membicarakan rancangan jadwal acara rapat-rapat DPR RI. 2. Membahas penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 3. Membahas tata cara penetapan calon ketua dan calon wakil ketua DPR RI, pimpinan DPR RI. 4. Membahas persiapan pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI. Kedua, rapat paripurna kedua pada pukul 19.00 WIB bertempat di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II dengan acara 1. Penetapan pembentukan fraksi-fraksi DPR RI. 2. Penetapan pimpinan DPR RI. 3. Pengucapan sumpah janji pimpinan DPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. 4. Penyerahan kepemimpinan DPR RI dari pimpinan sementara kepada pimpinan terpilih. Penyerahan palu dan buku memori. 5. Pidato Ketua DPR RI terpilih. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian selesailah acara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna Dewan pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang paripurna DPR RI selesai. Pimpinan sementara DPR RI disilakan menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna DPD RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota DPD RI.
Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI terpilih masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara DPD RI disilakan menempati kursi pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-1, Bapak Ginanjar Kartasasmita. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-2, Bapak Irman Gusman. Yang kami hormati Ketua DPD Republik Indonesia ke-3, Bapak M. Saleh. Yang kami hormati Ketua DPD RI ke-5, Bapak A.A. Lanyala Mataliti. Yang kami hormati saudara-saudara pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, yang kami hormati saudara pimpinan partai-partai politik, yang kami hormati seluruh anggota DPR RI, yang kami hormati seluruh anggota DPD RI, dan para undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang mulia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebagaimana ketentuan pasal 253 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Untuk itu, sidang paripurna kali ini memiliki agenda pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis miring P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Kesatu, dan seterusnya. Kedua, meresmikan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada lampiran 2. Keputusan Presiden ini dalam anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115 garis miring P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1. Nama H. Sudirman Haji Uma Esos, mewakili daerah Provinsi Aceh. Dan seterusnya. Nomor 152. Haji Hartono, mewakili daerah Provinsi Papua Barat Daya.
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Sidang Dewan yang mulia. Selanjutnya marilah kita bersama-sama memasuki agenda utama, pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami persilahkan kepada Saudara Ketua Mahkamah Agung untuk memandu pengucapan sumpah dan janji anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dan untuk itu perkenankan kami, pimpinan sidang sementara, meninggalkan kursi pimpinan guna bergabung untuk mengikuti sumpah dan janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPD RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji, anggota DPD RI terpilih dan para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota DPD RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPD RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah masa jabatan tahun 2024-2029,
saudara-saudara wajib bersumpah atau berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia bersumpah, berjanji menurut agama saudara? Bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah janji ini adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Persiapan penandatanganan berita acara sumpah janji dan fakta integritas anggota DPD RI secara simbolis. Para wakil kelompok agama sumpah janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilahkan
menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara dan fakta integritas oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota DPD RI. Rohaniwan disilahkan menuju meja penanda tanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penanda tanganan selesai, Ketua Mahkamah Agung, para wakil kelompok agama Sumpah Janji disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin, disilakan duduk kembali. Para anggota DPD RI disilahkan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara DPD RI disilahkan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang Dewan yang mulia, dalam kesempatan sidang paripurna hari ini, kita juga akan menerima secara simbolis memori jabatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2019-2024 yang akan disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode tersebut.
kepada pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2024 dan 2029 yang dalam hal ini akan diwakili oleh pimpinan sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Persiapan penyerahan memori DPD RI periode 2019-2024. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori DPD RI oleh pimpinan DPD RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPD RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua DPD RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara DPD RI. Pimpinan DPD RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali ke tempat semula. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan agenda sidang paripurna kali ini. Semoga pengucapan sumpah dan janji yang telah kita lakukan dapat menjadi langkah awal yang baik bagi kita semua dalam mengemban amanah konstitusi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan secara konsisten untuk terus berupaya memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah di tingkat pusat. Pada kesempatan ini, izinkan kami menginformasikan kepada seluruh anggota DPD bahwa pada hari ini, tanggal 1 Oktober 2024, kita akan melaksanakan beberapa agenda lainnya, yaitu 1. Rapat konsultasi pimpinan sementara DPD RI dengan perwakilan provinsi, masing-masing 1 orang setiap provinsi, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung B DPD RI, lantai 2, ruang rapat Sriwijaya. 2. Sidang paripurna kedua DPD RI pada pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Nusantara 5 dengan agenda pengesahan jadwal acara sidang DPD RI awal masa jabatan periode 2024-2029 dan agenda terkait lainnya. Ketiga, sidang paripurna ketiga DPD RI pada pukul
7 malam hingga selesai dengan agenda pemilihan pimpinan tetap DPD RI 2024-2029. Sidang Dewan yang mulia, demikianlah kita telah menyelesaikan berbagai agenda sidang paripurna ini. Selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Akhirul kalam kepada seluruh anggota DPD RI periode 2024, periode 2019-2024, kami ucapkan selamat atas tugas-tugasnya selama ini. Dan kepada anggota DPD RI periode 2024-2029, kami ucapkan selamat bertugas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mengabdi untuk daerah. Dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah, sidang paripurna ini kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sidang paripurna DPD RI selesai. Pimpinan sementara DPD RI disilakan kembali menempati kursi anggota. Acara selanjutnya, sidang paripurna MPR RI dengan acara pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI periode 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Andes Haji M. Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, Pimpinan MPR, DPR, dan DPD masa jabatan 2019-2024. Pimpinan sementara DPR dan DPD, saudara-saudara calon anggota MPR terpilih, saudara pimpinan dan anggota lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum, yang mulia para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan hadirin serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR awal masa jabatan anggota MPR masa jabatan 2019-2024 dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota MPR RI masa jabatan 24-29 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis hadirin sekalian yang kami muliakan. Mengawali sidang paripurna MPR, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua sebagai rakyat dan bangsa Indonesia masih diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Serta selaku calon anggota MPR, kita bermunajat dengan sepenuh hati agar diberikan kesehatan, bimbingan dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita ke depan. Selanjutnya, sesuai dengan agenda kita pada hari ini adalah pengucapan sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 serta Pasal 9 Ayat 1 Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib MPR, bahwa anggota MPR sebelum melakukan dan memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji
secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR yang dipimpin oleh pimpinan sementara MPR. Sebelum pengucapan sumpah janji dilaksanakan, kami persilahkan Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR untuk membacakan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang peresmian keanggotaan MPR. Kepada Saudara PLT Sekretaris Jenderal MPR kami persilahkan. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Presiden tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2024-2029. Kesatu dan seterusnya. Kedua dan seterusnya. Ketiga, meresmikan pengangkatan mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 3 Keputusan Presiden ini sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan lampiran 1 dan seterusnya. Petikan lampiran 2 dan seterusnya. Petikan lampiran 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 115/P tahun 2024 tanggal 30 September 2024. Nama-nama yang diresmikan pengangkatannya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan tahun 2024-2029. Nomor 1, H. Irmawan S. Sos MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 578, nomor 579, Fauzia Helga BR Tampu Bolon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 581, H. Sudirman Haji Uma Esos, anggota Dewan Perwakilan Daerah. Nomor 581 sampai dengan nomor 730 dan seterusnya.
Nomor 731, H. Hartono, anggota Dewan Perwakilan Daerah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2024. Presiden Republik Indonesia, Tertanda Joko Widodo. Terima kasih kita sampaikan kepada Saudara Sekretaris Jenderal MPR. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Selanjutnya kita memasuki acara pengucapan sumpah janji anggota MPR. Perkenankan kami meninggalkan kursi pimpinan sementara guna bersama-sama mengucapkan sumpah janji sebagai anggota MPR. Dan kepada Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MA, kami persilahkan untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota MPR. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati kursi anggota. Persiapan pengucapan sumpah janji anggota MPR RI. Kepada para wakil kelompok agama sumpah janji anggota MPR RI terpilih, para rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Anggota MPR RI terpilih dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota MPR RI dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah, berjanji menurut agama saudara? Patut saya ingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudara-saudara ucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Diharap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha saya bersumpah. Bagi saudara-saudara seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Bagi saudara-saudara yang beragama Buddha, Sadu, Sadu, Sadu. Sadu, sadu, sadu. Persiapan penandatanganan berita acara Sumpah Janji secara simbolis. Para wakil kelompok agama Sumpah Janji dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia disilakan menuju meja penandatanganan.
Penandatanganan berita acara diawali oleh perwakilan kelompok agama Sumpah Janji anggota MPR RI. Rohaniwan disilakan menuju meja penandatanganan dan menandatangani berita acara Sumpah Janji. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara Sumpah Janji oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penandatanganan selesai. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para wakil kelompok agama Sumpah Janji, disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Para anggota MPR RI disilakan menandatangani berita acara Sumpah Janji dan menuliskan nama lengkap serta menandatangani pada formulir yang telah disediakan di atas meja masing-masing. Pimpinan sementara MPR RI disilakan kembali menempati kursi pimpinan. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Syukur alhamdulillah, baru saja kita secara bersama-sama mengucapkan sumpah janji anggota MPR dan menandatangani berita acara sumpah janji anggota MPR masa jabatan 2024-2029. Kami mengucapkan terima kasih
kepada Ketua Mahkamah Agung yang telah memandu serta para rohaniawan atas terlaksananya pengucapan sumpah janji anggota MPR dengan khidmat. Pada kesempatan ini, sebagai wujud tanggung jawab dan kesinambungan pelaksanaan tugas MPR ke depan, pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 akan menyampaikan memori jabatan berupa laporan pelaksanaan wewenang dan tugas serta kinerja pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024. Persiapan penyerahan memori MPR RI periode 2019-2024. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR RI disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan memori MPR RI oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024 kepada pimpinan sementara MPR RI. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima oleh Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan Ketua sementara MPR RI. Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan pimpinan sementara MPR disilakan kembali ke tempat semula.
sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kita patut menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga kepada pimpinan serta segenap anggota MPR masa jabatan 2019-2024 yang telah menjalankan tugas-tugas konstitusional dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Ke depan, tugas-tugas tersebut akan menjadi tanggung jawab kita semua. Semoga kita dapat menjalankan tugas tersebut dengan penuh amanah dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Sebagai ungkapan rasa syukur kita semua atas terlaksananya sidang paripurna MPR, pengucapan sumpah janji anggota MPR, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Imam Masjid Istiqlal Haji Husni Ismail MA. Kami persilahkan. Hadirin sekalian, sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan penebar berkah, di siang hari ini wajah kami menengadah, berharap karunia dan rahmat-Mu tercurah. Seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Semoga sidang paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPR, DPD, dan MPR RI hari ini berlimpah berkah. Dan bimbinglah kami semua untuk selalu menepati janji, memegang teguh amanah. Ya Allah Tuhan yang Maha Suci, ilhamilah kami kecemerlangan gagasan, inovasi, dan kreasi, saling menyempurnakan dengan bermitra, bersinergi, dan menyerap aspirasi, agar semua potensi dan sumber daya maksimal terelaborasi. Semoga integritas, dedikasi, dan loyalitas kerakyatan menjadi jati diri. Ya Allah Tuhan yang Maha Cahaya, yang menyinari bumi dengan sinar surya, bimbinglah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu terus bekerja dan berkarya, bersama membangun bangsa dengan segenap daya. Muliakanlah semua hamba-Mu yang terus tulus berkarya. Ya Allah, tempat semua urusan kami tertuju. Hanya kepadamu semua doa, harapan dan cita-cita bertumpu. Semoga dalam ridha-Mu, rakyat dan pemimpin kami bertemu, berikhtiar sungguh, membangun bangsa bahu-membahu, mengawal Nusantara baru, Indonesia maju. Ya Allah Tuhan yang Maha Kasih, penuh cinta, rahmat dan berkah-Mu melimpah ruah pada Nusantara. Sadarkan kami untuk saling peduli sesama dan saling cinta dalam persaudaraan, kebersamaan, kekitaan, dan kesatuan cita. Hilangkan kesombongan, egoisme, keserakahan, dan saling dusta. Ya Allah Tuhan yang Maha Damai, kami memohon agar kesejukan rahmat-Mu selalu menyirami setiap cita-cita, arah perjalanan, dan derap langkah bangsa kami. Terbangun keindahan interaksi dalam kemajemukan dan harmoni, dalam kesadaran untuk saling memuliakan dan menghormati. Ya Allah Tuhan pemilik keagungan,
Anugerahkanlah bangsa kami segenap daya dan kemampuan untuk terus memelihara jalinan persatuan dan persaudaraan. Semoga nilai luhur agama-agama tertumbuh suburkan. Semoga pula adat istiadat dan budaya bangsa tetap terlestarikan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Husni Ismail MA yang telah memimpin doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa kita semua. Amin. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara anggota MPR bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Oktober 24 pukul 10 akan dilaksanakan sidang paripurna MPR dengan agenda pengesahan rancangan acara sidang paripurna MPR serta pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD bertempat di Gedung Nusantara. Selanjutnya direncanakan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 akan dilaksanakan sidang paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024-2029 setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD dan sidang paripurna MPR dengan agenda pembentukan alat kelengkapan MPR. Untuk itu, dalam rangka memperlancar pelaksanaan agenda tersebut, kami mengundang dan mengharapkan kehadiran perwakilan partai politik dan perwakilan DPD, masing-masing paling banyak 5 orang, untuk hadir dalam rapat konsultasi pimpinan sementara MPR dengan perwakilan partai politik dan perwakilan DPD dengan agenda membahas rancangan acara sidang paripurna MPR dan persiapan pembentukan fraksi-fraksi dan kelompok DPD. Pada hari ini pukul 2 WIB bertempat di ruangan KK5 Gedung Nusantara. Sidang majelis, hadirin sekalian yang kami muliakan. Sebelum kami menutup sidang paripurna ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Presiden Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang beliau sedang melaksanakan tugas di luar. Kepada yang telah berkenan hadir dan mengikuti sidang paripurna MPR, pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD sekali lagi kami aturkan
terima kasih. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unsur pengaman TNI Polri yang telah mendukung terlaksananya sidang paripurna MPR ini dengan tertib dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada insan pers dan media massa yang telah meliput kegiatan ini. Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, serta semua pihak yang telah mensukseskan pengucapan sumpah janji anggota MPR, DPR, dan DPD. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, sidang paripurna MPR dengan acara pengucapan sumpah janji anggota MPR kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI selesai. Presiden Republik Indonesia didampingi oleh pimpinan sementara MPR RI berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Ini kalau misalnya kita melihat saat ini memang pengucapan sumpah janji dari anggota MPR, DPR, dan DPD RI periode 2024 hingga 2029 telah dilaksanakan. Itu berarti sudah resmi semuanya menjadi Sudah anggota sah MPR, ya, anggota DPR, dan DPR. DPD RI. Betul sekali, jadi anggota MPR, DPR, dan juga DPD sudah sah melaksanakan sumpah dan janji pada periode 2024-2029. Kalau kita juga melihat komposisi daripada jumlah untuk anggota DPR RI itu ada 580 orang dan anggota
anggota DPD RI sejumlah 152 orang. Itu berarti di dalam ruang rapat paripurna pemirsa saat ini yang dilantik sebanyak 732 orang. Wah. Dan dapat Anda saksikan juga di layar kaca seperti biasa, iring-iringan Presiden Joko Widodo bersalaman dengan para anggota DPR, MPR dan juga DPD. Betul. Mereka melakukan selfie ya, foto-foto. Itu bersama. kalau misalnya kita lihat juga ya media bahwa memang kebiasaannya adalah kalau Presiden Joko Widodo itu hadir di DPR RI atau hadir di ruang rapat paripurna itu semua anggota DPR atau DPD ini selalu mau selfie. Karena beliau memang punya satu karakter berbeda ya. Kalau misalnya secara umum nih Saya melihat secara pribadi bahwa memang harus selfie sama Pak Jokowi itu. Tapi ada agak yang berbeda juga di pelantikan kali ini, yaitu tidak hadirnya Ibu Iriana dan Betul. juga tidak hadirnya Betul. Wakil Presiden Republik Indonesia. Iya, memang terakhir pada saat kita menjalankan juga di gedung ini ya, pada saat kita melaksanakan gladi kotor, gladi bersih, bahwa sebenarnya posisi kehadiran daripada Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo itu sudah terkonfirmasi untuk hadir. Tapi juga tidak tahu sampai saat ini apa yang menyebabkan sehingga Ibu Negara tidak hadir dan Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak hadir pada pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI pada hari ini periode tahun 2024 hingga 2029. Pemirsa, kalaupun misalnya melihat keadaan yang ada saat ini di gedung DPR RI atau di seputar gedung DPR RI ini sudah sangat ramai sekali. Dan tadi juga saya mendapatkan informasi pemirsa di luar daripada talk show ini bahwa satu anggota Dewan ada yang membawa 7 HiS, Kang Maman. Jadi semuanya 7 HiS-nya tidak bisa semuanya masuk karena memang masuknya itu harus sesuai undangan. Jadi masih tertahan di area daripada pintu masuk gedung DPR RI. Parkiran hotel-hotel di sekitar gedung DPR penuh semua. Penuh semua. Jadi Kang Maman kalau kita lihat dari euforia para, terutama ini kalau kita lihat dari pendukung, dari keluarga, sanak saudara, ini mereka hadir ya di perkantoran DPR MPR di sini. Artinya selain mereka membawakan dukungan secara moral, tapi juga membawa pesan pastinya untuk publik ya. Setuju. Pesan ini yang dari tadi saya ingin tekankan bahwa mereka datang mengantarkan kamu ke gedung wakil rakyat ini dengan penuh rasa syukur, rasa bahagia, terhormat. Mudah-mudahan nanti kalian dijemput dengan kondisi yang sama. Dengan rasa syukur, rasa bahagia dan terhormat dan kita bisa berterima kasih kepada mereka. Itu yang kita harapkan. Supaya angka 76-nya KPK terhadap anggota DPR dalam sekian periode ini jangan bertambah lagi. Jangan bertambah lagi. Jangan bertambah lagi. Dan ingat juga, saya juga ingat tadi Kang Maman juga bilang bahwa ini memang banyaknya akan lebih banyak ucapan pujian. Tapi nanti setelah acara ini selesai atau misalnya pada saat sudah masuk rapat bamus, udah masuknya ujian. P-nya hilang. Huruf P-nya hilang. Huruf P-nya hilang. Dan P itu bisa berubah jadi palu hakim kalau nggak hati-hati. Jangan ya Kang. Jadi ujian itu panjang 5 tahun. Jadi pujiannya itu cuma 1 hari ini. Setelah itu dia akan disoroti, diawasi oleh 270 juta orang yang mungkin rata-rata satu orang punya 3 HP, punya 3 nomor yang bisa menghabisi mereka di media sosial. Karena itulah kondisi hari ini dan mereka harus siap. Karena buat saya satu, orang yang mendapat privilege luar biasa itu pasti akan kehilangan privasinya secara tidak langsung. Jadi dia dapat keistimewaan hari ini, tapi privasinya udah langsung hilang. Karena orang sudah ingin mengetahui